Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita belajar tentang pencernaan dan penyerapan asam amino, selanjutnya kita akan belajar mengenai katabolisme asam amino ya. Katabolisme itu berarti pemecahan dari molekul yang lebih kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Ya, jadi setelah asam amino itu diserap, kemudian masuk ke aliran darah, ya, lalu nanti dia akan diuptake oleh jaringan-jaringan tubuh, terutama adalah hati, ya, terutama hati. Kemudian hati ini bisa uptake sekitar 50 sampai 65% asam amino yang beredar di portal, aliran darah portal ya. Karena hati ini menguptake asam amino, dia juga yang akan mengkatabolisme asam amino ya. Jadi hati merupakan situs atau tempat utama untuk katabolisme asam amino. Ya. Jadi sebagian besar asam amino itu akan dikatabolisme di hati. Kecuali ada asam amino rantai bercabang ya. Asam amino rantai bercabang atau kita sebut BCAA, branch chain amino acid, yang sebagian besar itu digunakan oleh otot dan jaringan atau organ yang lain seperti jantung ya. Jadi proporsi katabolismenya di dalam hati ini sedikit, tidak seperti asam amino lainnya ya. Di dalam hati di aliran pembuluh darah periportal hati ya, itu dia akan mengkatabolisme sebagian besar asam amino kecuali glutama dan aspartat, karena glutama dan aspartat ini ya tempat utama untuk katabolismenya adalah di bagian perivenous hepatosit di sel hati ya. Kemudian hati ini menurunkan 50% energi ATP dari oksidasi asam amino, pemecahan asam amino, yang nantinya bisa digunakan sebagai substrat untuk gluconeogenesis atau pembentukan glukosa dari asam amino, ataupun untuk sintesis urea, tergantung kondisi tubuh saat itu bagaimana. Kalau saat itu kondisi tubuh sedang kekurangan energi, maka bisa menjadi substrat untuk gluconeogenesis ya. Pada dasarnya katabolisme asam amino itu diawali dengan transaminasi atau deaminasi ya. Transaminasi atau deaminasi. Kalau trans ini berarti perpindahan ya. Aminasi. Berarti dia ada perpindahan gugus amino dari asam amino yang dipecah, dari asam amino yang mengalami katabolisme tadi, gugus aminonya itu didonorkan ke alfa ketoasid. Alfa ketoasid biasa kita sebut dia sebagai rangka karbon dari asam amino. Ya, disebutnya alfa ketoasid. Ya. Jadi alfa ketoasid ini akan memperoleh gugus amino dari asam amino yang dipecah, lalu terbentuklah asam amino yang baru. Gitu ya, asam amino yang lain. Oke, lalu asam amino yang tadi dipecah, yang kehilangan gugus aminanya, itu gantian dia yang akan menjadi alfa ketoasid. Ya, jadi alfa ketoasid ini rangka karbon dari asam amino. Jadi seperti ini rumusnya ya. Jadi ada asam amino tambah alfa ketoasid 2 ya. Nanti akan terbentuk asam amino yang baru. Ya, jadi kenapa
seperti ini karena reaksi-reaksi ini itu sangat penting untuk sintesis asam amino yang bersifat non esensial, ya. Kalau yang esensial itu kan harus diperoleh dari makanan. Kalau non esensial itu bisa disintesis oleh tubuh dengan jalur transaminasi seperti ini, ya. Reaksi-reaksi transaminasi ini dikatalis oleh enzim, golongan enzimnya enzim aminotransferase atau enzim transaminase. Ya, hampir semua enzim aminotransferase atau transaminase ini dia membutuhkan vitamin B6 ya dalam bentuk aktifnya yaitu piridoksal fosfat. Ya, beberapa jenis enzim aminotransferase ada ALT yaitu alanin aminotransferase dan aspartat aminotransferase. Ya, ALT ya biasa disebut glutamat piruvat transaminase atau disingkat GPT. Ya, AST glutamat oksaloasetat transaminase atau GOT. Nah, kedua enzim ini yang paling banyak berperan paling aktif di dalam tubuh ya. Ini reaksinya seperti ini. Jadi alfa ketoasid yaitu tadi rangka karbon asam amino biasanya berupa alfa ketoglutarat. Kalau teman-teman ingat lagi, buka lagi materi tentang siklus Krebs, di sana ada senyawa intermediat di siklus Krebs namanya alfa ketoglutarat. Nah, alfa ketoglutarat ini yang merupakan salah satu rangka karbon dari asam amino. Nanti dia akan menerima gugus amino ya, sehingga membentuk asam amino yang baru. Ya, misalnya ini alanin. Alanin dia akan dipecah ya. Dia akan mengalami transaminasi. Menyumbangkan gugus aminonya ke alfa ketoasid, biasanya alfa ketoglutarat. Dengan bantuan enzim ALT, maka akan terbentuklah alfa ketoglutarat tadi karena dia menerima gugus amino dari alanin, dia akan menjadi asam amino yang baru, biasanya berupa glutamat. Ya, sedangkan alanin tadi yang dipecah, kehilangan gugus aminonya, ya, dia akan menjadi piruvat. Nah, piruvat ini yang nantinya juga bisa diubah menjadi glukosa ya atau masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi ya. Itu ya alanin ketika dipecah dia akan menghasilkan piruvat dan gugus aminonya akan disumbangkan ke alfa ketoasid biasanya alfa ketoglutarat untuk membentuk glutamat. Ya, enzimnya ALT. Lalu ada namanya asam aspartat. Ya, kalau asam aspartat mengalami katabolisme transaminasi yang dibantu oleh enzim AST, itu akan berubah menjadi oksaloasetat. Ya, lalu gugus aminonya akan disumbangkan ke alfa ketoasid, membentuk asam amino yang baru. Biasanya berupa glutamat juga. Ya. Ya, jadi kedua enzim ini yang paling berperan penting di dalam tubuh ya. Enzim aminotransferase yang paling berperan penting di dalam tubuh ya, yang mencakup amino asid alanin diubah menjadi piruvat ya, glutamat ini dari rangka karbonnya alfa ketoglutarat, aspartat diubah menjadi oksaloasetat. Jadi alanin dan aspartat itu mengalami transaminasi bisa membentuk glutamat. Ya. ALT, GOT, AST, GPT tadi ya.
Kalau teman-teman pernah dengar SGOT, SGPT ini terkait dengan konsentrasi kedua enzim ini. Ya. Terdapatnya di mana AMT dan AST ini? Jadi berbagai enzim aminotransferase ini dijumpai pada beberapa jaringan tubuh dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kalau yang AST ini dijumpai paling banyak ya itu di jantung dibandingkan di hati, otot atau jaringan lain. Paling banyak di jantung kalau AST. Sedangkan kalau ALT itu dijumpai paling banyak di hati ya. Kadar normal SGOT dan SGPT dalam serum darah ini mencerminkan bahwa kondisi jantung, kondisi hati tadi baik-baik saja, ya. Tapi kalau kadarnya tidak normal atau lebih tinggi, ya, itu menandakan ada masalah. Masa nggak ke situ-situ lah, ya. Misalkan pada gangguan, nggak boleh kayak gitu, Mas. Pada gangguan hati, kemudian pada gangguan jantung, ini kadar SGOT ini akan tinggi. Ya. Kemudian pada gangguan hati, kadar SGOT, SGPT ini juga akan tinggi ya. Kenapa? Karena enzim ini harusnya ada di dalam sel-sel hati ya, tapi karena ada gangguan hati, jadi akan bocor istilahnya lah ya. Enzimnya akan bocor masuk ke aliran darah sehingga ditemukan kadarnya di dalam serum darah ini tinggi. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait deaminasi. Kalau transaminasi ini kan tadi memindahkan gugus amino ke rangka karbon atau alfa ketoasid untuk membentuk asam amino yang baru. Tapi kalau deaminasi ini hanya membuang gugus aminonya saja, ya, tanpa ditransfer ke alfa ketoasid, ke rangka karbon asam amino, ya. Jadi gugus aminanya ini dilepaskan dalam bentuk amonia, ya. Amonia ini bisa diubah juga menjadi ion amonium, ya. Kemudian nanti dia juga akan masuk ke siklus urea. Ya, beberapa asam amino yang seringkali mengalami deaminasi termasuk glutamat, histidin, serin, glisin, dan treonin. Ya, kalau asam amino lain banyak juga yang mengalami transaminasi. Tapi yang sering mengalami deaminasi ya ini glutamat, histidin, serin, glisin. Ya. Enzim yang berperan pada proses deaminasi ada enzim liase, dehidratase, dehidrogenase, ya. Dan ketika dipecah asam amino ini mengalami deaminasi, maka akan dihasilkan alfa ketoasid dan amonia atau ion amonium. Ya. Seperti pada gambar ini ya. Treonin mengalami deaminasi, akan terbentuklah ini alfa ketoasidnya berupa alfa ketobutirat dan amonium. Ya, selanjutnya amonianya ini dikemanain, dibuang. Ya. Pertama amonia yang ada di dalam tubuh ini bukan satu-satunya berasal dari deaminasi tadi. Ya, jadi amonia yang ada di dalam tubuh berasal dari mana saja? Yang pertama dari deaminasi tadi ya. Yang kedua dari deamidasi dari glutamin dan asparagin. Jadi glutamin dan asparagin akan melepaskan gugus amidanya
juga bisa membentuk amonia. Atau dari pencernaan dan penyerapan beberapa pangan yang mengandung amonia ya, misalnya seperti pada keju atau pada produk olahan daging, kornet, dan yang lainnya. Bisa juga amonia itu diperoleh dari lisis pemecahan urea dan asam amino oleh bakteri-bakteri di dalam saluran pencernaan. Ya, ada 3 enzim yaitu glutamat dehidrogenase, glutamat sintase, dan karbamoil fosfat sintatase yang berperan pada pembuangan amonia atau ion amonium dari dalam sel tubuh. Ya, enzim-enzim ini ditemukan dalam konsentrasi yang cukup tinggi di dalam hati dan juga di dalam ginjal. Sintesis glutamat dan glutamin. Kalau glutamat sifatnya dia asam ya, glutamin sifatnya basa. Jadi enzim glutamat dehidrogenase ini dia akan menggunakan amonia atau ion amonium ya dan alfa ketoglutarat serta NADPH untuk menghasilkan glutamat. Ya, jadi glutamat bisa dibentuk dari amonia atau ion amonium dan alfa ketoglutarat serta NADPH. Ya. Reaksinya ini bersifat reversibel, jadi bolak-balik. Jadi glutamat juga bisa dipecah menjadi ini amonia atau ion amonium, alfa ketoglutarat, dan NADPH. Ya. Sintesis glutamin juga bisa menggunakan amonia atau ion amonium ya untuk amidasi dari gugus karboksinya ya. Ini ada ion amonium tambah glutamat tambah ATP akan membentuk glutamin. Jadi glutamin ini dapat dibentuk dari glutamat dan ion amonium ya yang dia memerlukan ATP dalam sintesisnya. Reaksi ini tidak reversibel. Jadi glutamin tidak bisa dipecah menjadi glutamat. Ya. Ya. Kalau sel perivena hati ya, dia akan mensintesis glutamat dan glutamin dari amonia atau ion amonium. Sedangkan kalau periportal hepatosit, sel-sel hati juga yang di periportal, dia lebih aktif untuk ureagenesis. Ya, dengan menggunakan amonia yang ada di pembuluh darah portal yang berasal dari makanan yang diserap atau dari amonia yang disintesis oleh bakteri ya dari hasil pemecahan asam amino di saluran pencernaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang siklus urea. Ya, siklus urea penemunya sama dengan TCA cycle yaitu Sir-Hans-Krebs. Ya. Fungsinya apa? Siklus urea. Fungsinya ini dalam hati ya untuk membuang amonia ya dari dalam tubuh. Ini reaksinya langsung baca dari reaksinya saja ya. Jadi ada amonia ya, ada amonia yang berikatan dengan CO2 atau bisa juga CO2-nya berupa HCO3 ya. Dari hasil samping pernafasan atau respirasi. Lalu dia akan membutuhkan ATP ya untuk membentuk karbamoil fosfat.
Di sini juga dia membutuhkan NAG, yaitu N-asetilglutamat. N-asetilglutamat ini fungsinya agar ATP bisa berikatan, ya, bisa untuk mengaktifasi enzim karbamoil fosfat sintatase dan agar ATP-nya bisa menempel. Ya, lalu terbentuklah karbamoil fosfat. Ya, terbentuk karbamoil fosfat. Mangan kundingin ya, yang. Lalu dari karbamoil fosfat akan bereaksi dengan ornitin, ya, dengan bantuan enzim ornitin transkarbomoilase akan membentuk sitrulin. Kemudian sitrulin ini akan bereaksi dengan aspartat, ya, akan bereaksi dengan aspartat. Nantinya akan membentuk argininosuksinat. Aspartatnya berasal dari mana? Aspartatnya bisa berasal dari siklus Krebs. Senyawa intermediate siklus Krebs, oksaloasetat, diubah menjadi aspartat. Ya, diubah menjadi aspartat. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan glutamat. Jadi, glutamat ini akan mengalami transaminasi. Glutamat menyumbangkan gugus aminonya ke oksaloasetat untuk membentuk aspartat. Aspartat akan berinteraksi dengan sitrulin dengan membutuhkan 2 molekul ATP. Terbentuklah argininosuksinat. Ini dengan bantuan enzim argininosuksinat sintetase. Dari argininosuksinat, ya, ini akan dipecah, ya, di sitosol untuk membentuk fumarat dan arginin. Nah, fumarat ini juga kan salah satu senyawa intermediat dari siklus Krebs. Jadi fumarat ini nanti bisa masuk ke siklus Krebs. Kalau argininnya kemana? Argininnya lanjut masuk ke siklus urea, ya, karena siklus urea, jadi siklus kan berputar, ya. Nah, arginin dengan bantuan enzim arginase, ya, nanti dia akan melepaskan urea dan ornitin. Nah, urea nanti ini akan dibuang, diekskresikan dari dalam tubuh, ya, melalui urin, ya. Lalu ornitinnya kemana? Ornitinnya masuk lagi ke siklus Krebs, ya. Begitu mekanismenya, ya. Jadi secara keseluruhan siklus urea ini menggunakan 4 ATP tadi, ya, membutuhkan 4 ATP, ya. Urea terbentuk dari mana? Molekul urea itu kan memiliki atom nitrogen ada 2. Satu atom nitrogen dari amonia, ya. Satu atom nitrogen lagi dari aspartat dan atom karbonnya dari CO2. Ya. Urea ini kemudian dikirim ke pembuluh darah, ke aliran darah untuk nanti dibawa ke ginjal, diekskresikan melalui urin. Ya. Kemudian aktivitas enzim yang berperan pada siklus urea ini dia berfluktuasi tergantung pada konsentrasi hormon ataupun jenis diet, ya. Contohnya misalnya kalau orang yang diet low protein atau mengalami asidosis, ya, untuk sintesis ureanya ini menurun, ya. Ekskresi ureanya juga menurun. Ya, pada umumnya karena tadi ureanya menurun, ini nanti dia karena kurangnya protein tadi, ya. Nah, pada umumnya orang yang normal
ya, asupan proteinnya normal, blood urea nitrogen atau BUN-nya konsentrasinya ini antara 8 sampai 20 mg per desiliter ya. Kemudian urinary urea nitrogen ya, represent about 80% of total urinary nitrogen. Ya, jadi nitrogen urea yang ada di urin ini mencakup 80% nitrogen yang ada di urin dalam bentuk urea, gitu ya. Lalu ada beberapa hormon yang berperan pada siklus urea ini. Ya, misalnya hormon glukokortikoid dan glukagon. Hormon glukokortikoid dan glukagon ini dia akan meningkatkan degradasi dari asam amino. Ya, misalnya ketika tubuh kekurangan energi, maka hormon glukagon di dalam darah naik. Akhirnya apa? Terjadi pemecahan asam amino. Ya. Kemudian ada beberapa gangguan atau mutasi genetik ya terkait dengan yang mengkoding enzim-enzim yang terlibat pada siklus urea, sehingga mengakibatkan tingginya kadar amonia di dalam darah, ya karena enzimnya kurang, ureanya tidak terbentuk, jadi amonianya menumpuk di dalam darah, nggak bisa diubah jadi urea. Ya, amonia yang tinggi di dalam darah ini dia bersifat toksik, ya toksik yang berdampak kepada beberapa gangguan. Yang pertama, orang tersebut merasa lemes, tapi nanti akhirnya bisa berdampak fatal menjadi koma atau bahkan ke kematian. Ya, oleh karena itu, kalau orang tersebut mengalami mutasi genetik yang mengkodingkan enzim-enzim yang terlibat dalam siklus urea, maka orang tersebut harus diet rendah protein. Ya, harus diet rendah protein dan juga suplementasi citrulline dan arginin ini juga biasanya diresepkan oleh dokter ya. Orang-orang yang mengalami gangguan hati juga biasanya mengalami kadar amonia di dalam darahnya tinggi. Ya. Kadar amonia di dalam darah yang tinggi ini pada orang yang mengalami gangguan hati menyebabkan hepatic encephalopathy. Ya, encephalopathy ini jadi aliran darah ke otak, aliran oksigen ke otak ini terhambat. Jadi akhirnya otak nggak mendapatkan oksigen, akhirnya mengalami disfungsi otak, menjadi koma, bahkan kematian. Ya, biasanya treatmentnya adalah dengan menurunkan konsentrasi amonia melalui obat-obatan tertentu, ya seperti laktulosa. Ya, laktulosa ini diberikan untuk acidify, mengasamkan saluran gastrointestinal, ya sehingga ketika saluran gastrointestinal asam, dalam darahnya lebih asam, ya lalu amonia akan banyak keluar dalam darah, ya keluar dari darah menuju ke saluran gastrointestinal. Biasanya juga diresepkan antibiotik ya untuk menghambat aktivitas bakteri yang membuat amonia. Nah, tadi amonia juga bisa disintesis oleh bakteri dalam saluran cerna ya. Selanjutnya terkait penggunaan karbon skeleton atau alpha ketol ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa asam amino ketika dipecah itu akan menghasilkan gugus amino dan karbon skeleton atau alpha ketol ya. Selanjutnya karbon skeleton tersebut akan diproses tergantung dari kebutuhan tubuh saat itu ya. Jadi ini asam amino dipecah jadi gugus amino dan
karbon skeleton. Kalau gugus aminonya, dia akan diubah menjadi amonia. Amonia dia akan diubah menjadi urea atau langsung diekskresikan ya melalui saluran gastrointestinal. Kalau sudah diubah jadi urea, dia diekskresikan oleh ginjal atau ke saluran gastrointestinal. Ya. Lalu kalau karbon skeletonnya, dia bisa digunakan untuk produksi energi melalui TCA cycle, ya, untuk diubah menjadi glukosa. Ini khusus asam amino yang bersifat glukogenik, ya, yang bisa diubah jadi glukosa. Lalu bisa diubah menjadi badan keton dan bisa diubah untuk mensintesis lipid. Ya, seperti mensintesis asam lemak dan juga kolesterol. Ya. Untuk digunakan sebagai sumber energi itu jika tubuh kekurangan energi, ya, maka asam amino bisa dipecah menjadi sumber energi, ya. Kemudian untuk produksi glukosa, ya. Glukosa itu kan bisa dihasilkan salah satunya melalui proses gluconeogenesis. Ya, gluconeogenesis ini salah satu substratnya bisa berasal dari asam amino. Ya, gluconeogenesis tempatnya ada di hati dan juga ginjal serta di usus halus ya. Jadi karbon skeleton dari beberapa asam amino dia bisa digunakan untuk sintesis glukosa. Dari asam amino apa saja yang bisa digunakan untuk sintesis glukosa? Yaitu dari asam amino yang bersifat glukogenik. Ya, glukogenik apa? Misalnya dari senyawa asam yang diperoleh dari pemecahan asam amino yaitu berupa oksaloasetat, pirufat, ya. Jadi oksaloasetat dan pirufat ini nantinya bisa melalui proses gluconeogenesis. Dan beberapa asam amino yang menghasilkan oksaloasetat dan pirufat ini adalah berarti asam amino yang bersifat glukogenik. Ya. Oksaloasetat dihasilkan dari karbon skeleton aspartam. Pirufat itu adalah karbon skeleton dari alanin. Ya. Nah, beberapa asam amino dia bisa bersifat glukogenik juga, ya, dan juga bersifat ketogenik. Kalau ketogenik dia bisa diubah menjadi badan keton, ya. Kalau asparagin ini juga bisa diubah menjadi oksaloasetat, ya. Kemudian karbon skeleton dari glisin, serin, cystein, triptofan, dan treonin itu bisa diubah menjadi pirufat. Kalau valin dan metionin ini bisa diubah menjadi succinyl-CoA. Ya, teman-teman perlu ingat ya, kalau perlu hafalkan asam amino apa diubah menjadi senyawa apa karbon skeletonnya. Ya. Jadi kalau pirufat ini berarti kan dari alanin, terus dari apa lagi ya? Dari glisin, serin, cystein, triptofan, dan treonin. Kalau oksaloasetat dia dari aspartat, ya, asparagin, gitu ya. Jadi asam aminoglukogenik ini dalam katabolismenya dia diubah menjadi pirufat yang merupakan salah satu senyawa intermediat dari siklus Krebs yang nantinya juga bisa diubah menjadi glukosa, ya. Jadi konversi asam amino menjadi glukosa, ya, ini diakselerasi atau distimulasi oleh tingginya rasio glukagon dibanding insulin. Jadi ketika glukagonnya jauh lebih tinggi dibanding insulin, atau ketika konsentrasi hormon kortisol di dalam darah tinggi, ya, itu menandakan konsentrasi glukosa di dalam darah rendah. Maka pengubahan asam amino menjadi
glukosa itu juga bisa menjadi lebih tinggi. Tapi ingat ya bahwa asam amino ini digunakan sebagai sumber energi ini yang terakhir setelah cadangan glikogen ataupun lemaknya menipis ya. Lalu selain untuk diubah menjadi glukosa juga bisa diubah menjadi badan keton ya. Beberapa jaringan dalam tubuh khususnya otak ketika dia defisit glukosa dia hanya bisa menggunakan badan keton ya. Beberapa asam amino ini bersifat ketogenik yaitu diubah menjadi badan keton. Dalam katabolismenya dia akan menghasilkan asetil-CoA atau asetoasetat. Jadi asam amino yang ketika di katabolisme menghasilkan asetil-CoA atau asetoasetat, dia merupakan asam amino yang bersifat ketogenik ya. Beberapa asam amino ada yang bersifat pure ketogenik, ada yang bersifat pure glukogenik, dan ada yang bersifat ketogenik dan glukogenik. Ya. Penilalanin dan tirosin ya, dia bisa diubah menjadi fumarat. Ya, fumarat ini berarti kan glukogenik ya. Kemudian tapi dia bisa diubah juga jadi asetoasetat yang berarti ketogenik. Ya. Isoleusin juga dia glukogenik dan ketogenik. Ya, dengan diubah menjadi saksinil-CoA ya dan asetil-CoA. Treonin dia juga glukogenik dan juga ketogenik ya. Triptofan juga glukogenik dan ketogenik. Nah, kalau yang murni ketogenik ya, itu ada leusin dan lisin, itu total ketogenik. Nggak bisa diubah jadi glukogenik ya. Asam amino rangka karbonnya bisa juga dimanfaatkan untuk sintesis lipid, yaitu berupa asam lemak ataupun kolesterol ya. Jadi oksidasi beberapa asam amino seperti isoleusin, leusin, lisin, triptofan, dan treonin, dia akan menghasilkan asetil-CoA yang kemudian bisa untuk memproduksi kolesterol. Ya, leusin adalah asam amino satu-satunya yang ketika di katabolismenya langsung menghasilkan beta hidroksi beta metil butyryl CoA atau HMG-CoA, yaitu senyawa intermediat dalam sintesis kolesterol. Ya, oksidasi leusin juga menghasilkan produk metabolit lain seperti HMB atau beta hidroksi beta metil butyrat yang HMB ini akan meningkatkan sintesis kolesterol di dalam sel-sel otot. Ya. Ketika tubuh kelebihan energi dan protein, kemudian asupan proteinnya cukup, asupan karbohidratnya cukup, maka karbon skeleton dari asam amino ini juga dapat digunakan untuk sintesis asam lemak, seperti karbon skeleton dari leusin. Ya. Jadi katabolisme dari masing-masing jenis asam amino itu berbeda-beda. Ya, ini saya gambarkan garis besarnya saja. Ini pertama ada hepatik katabolisme dari asam amino aromatik. Ya, asam amino aromatik. Nah, ini tadi rangkuman yang tadi penggunaan karbon skeleton asam amino dia diubah menjadi senyawa apa saja. Ya, kalau yang diubah menjadi senyawa asetoasetat dan asetil-CoA, berarti ini yang bersifat ketogenik. Kalau yang diubah menjadi senyawa lainnya, ini bersifat berarti glukogenik. Gitu ya. Ini fenilalanin, tirosin, aspartat diubah jadi fumarat, valin, isoleusin, metionin, treonin jadi saksinil-CoA. Ya, jadi berbeda-beda. Silakan diperhatikan ya. Jadi katabolisme asam amino ini terjadi hampir di sebagian besar jaringan tubuh ya, tapi yang utamanya adalah di hati ya. Kecuali untuk asam amino rantai bercabang itu
proporsi katabolismenya di hati sedikit, tapi banyak di dalam otot, ya. Ini metabolisme dari fenilalanin dan tirosin, ya. Fenilalanin satu asam amino yang bersifat aromatik. Jadi fenilalanin dan akan diubah menjadi tirosin oleh enzim fenilalanin hidroksilase monoksigenase. Nah, kalau kekurangan enzim ini salah satunya bergantung kepada Fe, ya, asupan zat besi. Ya, kalau kekurangan enzim ini, dia mengalami fenilketonuria. Ya, ini salah satu gangguan genetik juga. Ya, fenilketonuria. Jadi fenilalanin nggak bisa diubah jadi tirosin. Nah, setelah menjadi tirosin, dia bisa diubah menjadi beberapa senyawa penting lainnya. Seperti melanin. Melanin ini pigmen pada kulit, pada mata, ya. Bisa juga untuk hormon tiroid, hormon pertumbuhan. Maka dari itu, orang yang mengalami PKU, fenilketonuria disease, itu kan fenilalanin nggak bisa diubah jadi tirosin. Jadi nggak bisa diubah jadi melanin, nggak bisa diubah jadi hormon tiroid. Hormon tiroid ini untuk pertumbuhan. Makanya orang yang mengalami PKU, orang tersebut dia mengalami gangguan pertumbuhan. Ya, lalu biasanya dia mengalami gangguan semacam albino gitu, ya. Karena kan melanin ini pigmen yang memberikan warna pada kulit, ya. Jadi kulitnya bisa lebih terang putih atau matanya mengalami katarak, gitu ya. Ini juga bisa menghasilkan glutamat, kumara, dan ini asetil-CoA, ya. Nah, dari fenilalanin juga bisa menghasilkan dopamin. Dopamin ini salah satu hormon untuk rasa bahagia, untuk motivasi, ya. Lalu norepinefrin, epinefrin atau hormon adrenalin ini, ya. Nih, PKU juga menyebabkan gangguan neurologi, gangguan syaraf seperti kejang atau hiperaktiviti. Jadi anaknya hiperaktif yang mengalami fenilketonuria disease. Nanti dulu dong. Nih, selanjutnya katabolisme triptofan. Dia bisa menghasilkan apa saja? Dia bisa menghasilkan melatonin. Melatonin ini juga adalah hormon yang mengatur warna kulit salah satunya, ya. Kalau melanin ini tadi pigmennya, pigmen penentu kulit, ya, pigmen warna kulit. Kalau melatonin ini dia hormonnya, ya. Bisa jadi serotonin, melatonin. Serotonin ini juga hormon bahagia, ya, untuk melepas stres. Kemudian melatonin ini juga berfungsi untuk mengatur jam biologis tubuh seperti waktu tidur gitu. Maka kalau kurang triptofan itu dia biasanya mengalami insomnia. Ini juga bisa menghasilkan niacin, ya. Nah, asetil-CoA untuk triptofan. Lalu ini untuk metionin bisa diubah jadi homocysteine, ya. Kemudian dia bisa menghasilkan taurin. Taurin ini salah satu substrat untuk garam empedu, ya. Kemudian cysteine, glutathione ini sebagai salah satu antioksidan, ya, dilepaskan glutamat juga. Ini metionin dalam metabolismenya terkait dengan metilkobalamin. Kobalamin itu senyawa B12, ya, dan tetrahidrofolat, ya, asam folat. Makanya kalau kekurangan vitamin B12 dan asam folat ini akan terjadi gangguan pada metabolisme metionin, ya. Nah, dalam metabolisme metionin itu ada dikenal methyl group, ya. Ya, atau S-adenosil metionin, dilepaskan S-adenosil metionin yang ini sangat penting, ya, untuk sintesis beberapa
senyawa penting di dalam tubuh ya, seperti sintesis hormon epinefrin dan melatonin. Untuk memaintain mielin. Mielin ini selubung syaraf ya. Jadi kalau ada gangguan juga bisa mengalami gangguan pada syaraf. Kalau ada defisiensi bisa mengalami gangguan pada syaraf ya. Bentar sayang. Nah ini kalau untuk BCAA ini ya isoleucin leucin valin ya. Ini untuk transaminasenya minimal di dalam liver ya, di dalam hati, tapi dia banyak diuptake oleh skeletal muscle, otot-otot rangka, juga oleh jantung, kemudian ginjal, diafragma, dan jaringan adiposa. Ini untuk katabolisme basic amino acid, seperti lisin, itu bisa menghasilkan apa saja. Nah, untuk lisin bisa menghasilkan asetil-CoA ya. Lisin juga ini untuk sintesis kolagen. Ya, jadi kalau kekurangan lisin ini juga nanti kulitnya mengendur karena kolagennya sedikit. Ya, kemudian bisa menghasilkan karnitin yang ini sangat penting untuk kekuatan otot juga ya. Untuk nanti dapat dijadikan sumber energi di dalam otot. Maka lisin ini biasa disebut dengan asam amino pembentuk otot. Ini untuk histidin ya. Kalau histidin dia berinteraksi dengan beta alanin akan membentuk karnosin. Ini histidin. Ya, dari arginin juga terkait ya dengan histidin. Glutamat, kalau glutamat ini tadi ada di metabolisme beberapa asam amino lainnya ya. Histidin juga bisa menghasilkan histamin ya, senyawa yang berperan penting dalam reaksi ketahanan tubuh, reaksi imunitas tubuh. Treonin ini bersifat glukogenik dan juga ketogenik ya. Treonin ini nantinya bisa menghasilkan asam amino glisin, serin, dan pirufat ya. Jadi asam amino yang non esensial itu bisa dibentuk dari asam amino yang lainnya. Lisin ini juga sangat penting untuk sintesis glutation, karnitin, porfirin, dan garam empedu glikokolat ya. Kalau serin ini untuk sintesis etanol amin dan kolin dalam sintesis fosfolipid. Ini ya beberapa senyawa-senyawa penting seperti hormon, kemudian garam empedu, kemudian senyawa-senyawa penting dalam otot juga dihasilkan dari metabolisme beberapa asam amino. Ini rangkumannya.